Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kegiatan berbagi takjil dipimpin oleh manajer PLN UP3 Ogan Ilir yang juga Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir MA Hamdatul Rofiko bersama para anggota Serikandi PLN. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain berbagi takjil, PLN juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mensosialisasikan program promo tambah daya listrik melalui program Ramadan Terang Lebaran Tenang. PLN memberikan potongan biaya tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere untuk penambahan daya sampai 7.700 volt ampere. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko mengatakan kegiatan ini menjadi cara PLN untuk berbagi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan listrik, tetapi juga lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Perbaikan jaringan dilakukan pada lokasi yang memiliki bentangan kabel cukup panjang dan berpotensi menimbulkan gangguan listrik. Dengan penambahan tiang, posisi jaringan listrik menjadi lebih kuat dan rapi sesuai dengan standar konstruksi yang ditetapkan PLN. Kegiatan ini juga mendapat pengawasan langsung dari tim leader K3L PLN WLP Tebing Tinggi, Devandri, untuk memastikan seluruh pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan standar keselamatan kerja. Devandri mengatakan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan. Seluruh petugas di lapangan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri lengkap serta mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Melalui langkah ini, PLN berharap potensi gangguan listrik dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan jaringan listrik dan segera melaporkan jika menemukan kondisi jaringan yang berpotensi membahayakan melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor layanan PLN terdekat. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLUID dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Melalui program ini, PLN memberikan bantuan penyambungan listrik kepada keluarga yang sebelumnya belum memiliki akses listrik sendiri. Kehadiran listrik di rumah warga diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan aman, terutama menjelang Idul Fitri ketika aktivitas keluarga meningkat.
Bagi keluarga penerima manfaat, listrik bukan sekedar penerangan. Listrik juga membawa harapan baru, mulai dari membantu anak-anak belajar pada malam hari hingga mendukung kegiatan ekonomi keluarga di rumah. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal, Yosa Perdana mengatakan bahwa program Light Up the Dream merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat yang membutuhkan akses listrik. Ditambahkan Yosa, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk terus hadir membantu masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat listrik. Dengan adanya listrik yang andal, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, termasuk dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semoga berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Kegiatan yang digelar di kantor PLN UP3 Lahat ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN kepada masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan kebahagiaan dalam menyambut Idul Fitri. Selain santunan untuk ustadz dan guru ngaji, YBM PLN juga menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta bantuan bagi anak yatim duafa. Salah satu penerima bantuan mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM PLN karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Dua lokasi yang diselesaikan lebih awal yakni Feeder Station 01 di Kelantan yang rampung 15 hari lebih cepat, serta Feeder Station 09 di Pahang yang selesai 1 bulan lebih awal dari jadwal. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Tenaga Nasional, Berhad selaku pemilik jaringan listrik di Malaysia. Mereka menilai PLN mampu menyelesaikan proyek dengan cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, capaian ini menjadi bukti kemampuan PLN dalam mengerjakan proyek kelistrikan di tingkat internasional. Proyek ICRL sendiri merupakan jalur kereta listrik sepanjang 665 km yang menghubungkan Port Klang hingga Kota Baru di Malaysia dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Melalui proyek ini, PLN turut berkontribusi dalam pengembangan transportasi rendah emisi di kawasan Asia Tenggara. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut.
Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel, sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Ramadona, mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi juga menjelaskan jika kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi setelah mengikuti sesi motivasi tersebut. Ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Forum, Denny Satria Mandala Putra, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Serikandi PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islamik. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyuman bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Dua lokasi yang diselesaikan lebih awal yakni Feeder Station 01 di Kelantan yang rampung 15 hari lebih cepat, serta Feeder Station 09 di Pahang yang selesai 1 bulan lebih awal dari jadwal. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Tenaga Nasional, Berhad selaku pemilik jaringan listrik di Malaysia. Mereka menilai PLN mampu menyelesaikan proyek dengan cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan capaian ini menjadi bukti kemampuan PLN dalam mengerjakan proyek kelistrikan di tingkat internasional.
Proyek ICRL sendiri merupakan jalur kereta listrik sepanjang 665 km yang menghubungkan Port Klang hingga Kota Baru di Malaysia dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Melalui proyek ini, PLN turut berkontribusi dalam pengembangan transportasi rendah emisi di kawasan Asia Tenggara. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi setelah mengikuti sesi motivasi tersebut. Ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Forum, Denny Satria Mandala Putra, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Serikandi PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri. Kegiatan berbagi takjil dipimpin oleh manajer PLN UP3 Ogan Ilir yang juga Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir MA Hamdatul Rofiko bersama para anggota Serikandi PLN. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain berbagi takjil, PLN juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mensosialisasikan program promo tambah daya listrik melalui program Ramadan Terang Lebaran Tenang. PLN memberikan potongan biaya tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere untuk penambahan daya sampai 7.700 volt ampere. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko, mengatakan kegiatan ini menjadi cara PLN untuk berbagi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan listrik, tetapi juga lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKL UID dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sugai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat.
Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semoga berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Perbaikan jaringan dilakukan pada lokasi yang memiliki bentangan kabel cukup panjang dan berpotensi menimbulkan gangguan listrik. Dengan penambahan tiang, posisi jaringan listrik menjadi lebih kuat dan rapi sesuai dengan standar konstruksi yang ditetapkan PLN. Kegiatan ini juga mendapat pengawasan langsung dari tim leader K3L PLN WLP Tebing Tinggi, Devandri, untuk memastikan seluruh pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan standar keselamatan kerja. Devandri mengatakan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan. Seluruh petugas di lapangan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri lengkap serta mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Melalui langkah ini, PLN berharap potensi gangguan listrik dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan jaringan listrik dan segera melaporkan jika menemukan kondisi jaringan yang berpotensi membahayakan melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor layanan PLN terdekat. Kegiatan yang digelar di kantor PLN UP3 Lahat ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN kepada masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan kebahagiaan dalam menyambut Idul Fitri. Selain santunan untuk ustadz dan guru ngaji, YBM PLN juga menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta bantuan bagi anak yatim duafa. Salah satu penerima bantuan mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM PLN karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islamik. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyuman bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri.
Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel, sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Ramadona, mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi juga menjelaskan jika kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Melalui program ini, PLN memberikan bantuan penyambungan listrik kepada keluarga yang sebelumnya belum memiliki akses listrik sendiri. Kehadiran listrik di rumah warga diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan aman, terutama menjelang Idul Fitri ketika aktivitas keluarga meningkat. Bagi keluarga penerima manfaat, listrik bukan sekedar penerangan. Listrik juga membawa harapan baru, mulai dari membantu anak-anak belajar pada malam hari, hingga mendukung kegiatan ekonomi keluarga di rumah. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal, Yosa Perdana, mengatakan bahwa program Light Up the Dream merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat yang membutuhkan akses listrik. Ditambahkan Yosa, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk terus hadir membantu masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat listrik. Dengan adanya listrik yang andal, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, termasuk dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Melalui program ini, PLN memberikan bantuan penyambungan listrik kepada keluarga yang sebelumnya belum memiliki akses listrik sendiri. Kehadiran listrik di rumah warga diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan aman, terutama menjelang Idul Fitri ketika aktivitas keluarga meningkat. Bagi keluarga penerima manfaat, listrik bukan sekedar penerangan. Listrik juga membawa harapan baru, mulai dari membantu anak-anak belajar pada malam hari, hingga mendukung kegiatan ekonomi keluarga di rumah. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal, Yosa Perdana, mengatakan bahwa program Light Up the Dream merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat yang membutuhkan akses listrik. Ditambahkan Yosa, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk terus hadir membantu masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat listrik. Dengan adanya listrik yang andal, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, termasuk dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Perbaikan jaringan dilakukan pada lokasi yang memiliki bentangan kabel cukup panjang dan berpotensi menimbulkan gangguan listrik. Dengan penambahan tiang, posisi jaringan listrik menjadi lebih kuat dan rapi sesuai dengan standar konstruksi yang ditetapkan PLN. Kegiatan ini juga mendapat pengawasan langsung dari tim leader K3L PLN WLP Tebing Tinggi, Devandri, untuk memastikan seluruh pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan standar keselamatan kerja. Devandri mengatakan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan. Seluruh petugas di lapangan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri lengkap serta mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Melalui langkah ini, PLN berharap potensi gangguan listrik dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan jaringan listrik dan segera melaporkan jika menemukan kondisi jaringan yang berpotensi membahayakan melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor layanan PLN terdekat. Kegiatan yang digelar di kantor PLN UP3 Lahat ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN kepada masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan kebahagiaan dalam menyambut Idul Fitri. Selain santunan untuk ustadz dan guru ngaji, YBM PLN juga menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta bantuan bagi anak yatim duafa. Salah satu penerima bantuan mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM PLN karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel, sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN WLP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Ramadona, mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi juga menjelaskan jika kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLUID dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis.
Kegiatan berbagi takjil dipimpin oleh manajer PLN UP3 Ogan Ilir yang juga Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir MA Hamdatul Rofiko bersama para anggota Serikandi PLN. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain berbagi takjil, PLN juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mensosialisasikan program promo tambah daya listrik melalui program Ramadan Terang Lebaran Tenang. PLN memberikan potongan biaya tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere untuk penambahan daya sampai 7.700 volt ampere. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko mengatakan kegiatan ini menjadi cara PLN untuk berbagi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan listrik, tetapi juga lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi setelah mengikuti sesi motivasi tersebut. Ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Forum, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Serikandi PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islamik. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyuman bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Dua lokasi yang diselesaikan lebih awal yakni Feeder Station 01 di Kelantan yang rampung 15 hari lebih cepat, serta Feeder Station 09 di Pahang yang selesai 1 bulan lebih awal dari jadwal. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Tenaga Nasional, Berhad selaku pemilik jaringan listrik di Malaysia. Mereka menilai PLN mampu menyelesaikan proyek dengan cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan capaian ini menjadi bukti kemampuan PLN dalam mengerjakan proyek kelistrikan di tingkat internasional.
Proyek ICRL sendiri merupakan jalur kereta listrik sepanjang 665 km yang menghubungkan Port Klang hingga Kota Baru di Malaysia dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Melalui proyek ini, PLN turut berkontribusi dalam pengembangan transportasi rendah emisi di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini, diharapkan semoga berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Perbaikan jaringan dilakukan pada lokasi yang memiliki bentangan kabel cukup panjang dan berpotensi menimbulkan gangguan listrik. Dengan penambahan tiang, posisi jaringan listrik menjadi lebih kuat dan rapi sesuai dengan standar konstruksi yang ditetapkan PLN. Kegiatan ini juga mendapat pengawasan langsung dari tim leader K3L PLN WLP Tebing Tinggi, Devandri, untuk memastikan seluruh pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan standar keselamatan kerja. Devandri mengatakan bahwa keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan. Seluruh petugas di lapangan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri lengkap serta mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Melalui langkah ini, PLN berharap potensi gangguan listrik dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan lebih nyaman. PLN juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan jaringan listrik dan segera melaporkan jika menemukan kondisi jaringan yang berpotensi membahayakan melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor layanan PLN terdekat. Melalui program ini, PLN memberikan bantuan penyambungan listrik kepada keluarga yang sebelumnya belum memiliki akses listrik sendiri. Kehadiran listrik di rumah warga diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman dan aman, terutama menjelang Idul Fitri ketika aktivitas keluarga meningkat. Bagi keluarga penerima manfaat, listrik bukan sekedar penerangan. Listrik juga membawa harapan baru, mulai dari membantu anak-anak belajar pada malam hari, hingga mendukung kegiatan ekonomi keluarga di rumah. Manajer PLN ULP Kuala Tungkal, Yosa Perdana, mengatakan bahwa program Like Up to Dream merupakan wujud kepedulian insan PLN kepada masyarakat yang membutuhkan akses listrik. Ditambahkan Yosa, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk terus hadir membantu masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Melalui program Like Up to Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat listrik. Dengan adanya listrik yang andal, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, termasuk dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Kegiatan yang digelar di kantor PLN UP3 Lahat ini merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN kepada masyarakat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat serta memberikan kebahagiaan dalam menyambut Idul Fitri. Selain santunan untuk ustadz dan guru ngaji, YBM PLN juga menyalurkan paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta bantuan bagi anak yatim duafa. Salah satu penerima bantuan mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh YBM PLN karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel, sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Ramadona, mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi juga menjelaskan jika kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islamik. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyuman bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Kegiatan berbagi takjil dipimpin oleh manajer PLN UP3 Ogan Ilir yang juga Ketua Serikandi PLN UP3 Ogan Ilir MA Hamdatul Rofiko bersama para anggota Serikandi PLN. Takjil dibagikan kepada pengguna jalan dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain berbagi takjil, PLN juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mensosialisasikan program promo tambah daya listrik melalui program Ramadan Terang Lebaran Tenang. PLN memberikan potongan biaya tambah daya sebesar 50% bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere untuk penambahan daya sampai 7.700 volt ampere. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko, mengatakan kegiatan ini menjadi cara PLN untuk berbagi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, PLN berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan listrik, tetapi juga lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLUID dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi energi, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JP, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi setelah mengikuti sesi motivasi tersebut. Ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Forum, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Serikandi PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semoga berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Dua lokasi yang diselesaikan lebih awal yakni Feeder Station 01 di Kelantan yang rampung 15 hari lebih cepat, serta Feeder Station 09 di Pahang yang selesai 1 bulan lebih awal dari jadwal. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari Tenaga Nasional, Berhad selaku pemilik jaringan listrik di Malaysia. Mereka menilai PLN mampu menyelesaikan proyek dengan cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, capaian ini menjadi bukti kemampuan PLN dalam mengerjakan proyek kelistrikan di tingkat internasional. Proyek ICRL sendiri merupakan jalur kereta listrik sepanjang 665 km yang menghubungkan Port Klang hingga Kota Baru di Malaysia dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.
Melalui proyek ini, PLN turut berkontribusi dalam pengembangan transportasi rendah emisi di kawasan Asia Tenggara. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.